Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja, memberikan roh hikmat dan pewahyuan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami boleh rendah hati dan lemah lembut, dan kami boleh menangkap akan isi hati-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita baca Yesaya 45 ayat 21b. Tes dibantu tes. 45 ayat 21b. Ada yang bantu baca? (21b) Siapakah? Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang telah bangkit, amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Puji Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa, di mana apa? Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Amin. Alam semesta ini termasuk isinya dan termasuk kita diciptakan Allah baik adanya. Dan Allah beristirahat kemudian. Tetapi manusia tidak dengar-dengaran dan taat akan firman. Yang pertama, iblis jatuh dalam dosa. Malaikat Tuhan, dia memberontak kepada Allah. Lalu dia menipu manusia. Allah katakan, jangan sentuh, jangan ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis menipu dengan mengatakan, bukankah Tuhan melarang kamu untuk menyentuh buah di taman ini? Ditipu. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Dan manusia terbujuk oleh rayuan iblis ini dan jatuh dalam dosa. Akibatnya apa? Akibatnya manusia cenderungnya adalah memberontak kepada Allah dan terpisah dari Allah, mengalami kebinasaan, mengalami sakit penyakit, mengalami apa? Kesusahan, kemiskinan. Padahal Tuhan merencanakan yang terbaik dari Tuhan. Ya, jadi mari kita mau lihat ini. Meskipun manusia cenderungnya seperti itu, tetapi Allah dari sejak awal merencanakan keselamatan. Ya, kita baca sekali lagi. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukan dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Kejadian 3 ayat 15 katakan Allah merencanakan keselamatan itu. Dia katakan apa? Sejak zaman purbakala Allah merencanakan keselamatan bagi manusia.
Mau enggak kita menangkap rencana Tuhan ini? Ya. Jadi firman Tuhan katakan apa? Ayat berikutnya, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kembali diingatkan, hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kita. Banyak orang berkata, oh semua sama, banyak jalan menuju Roma, tujuannya sama. Ya, tujuannya ke surga. Ya, itu apa itu perumpamaan, analogi tentang surga. Tapi siapa yang pernah ke surga? Hanya Tuhan yang punya surga, dan dialah yang menentukan jalannya menuju ke sana. Berpalinglah kepadaku. Mau ndak saudara dan saya bertobat supaya hidup kita diselamatkan? Allah merencanakan keselamatan segala penjuru, bahkan ujung-ujung, bahkan pulau-pulau. Tuhan mau selamatkan asal mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah dan mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Mari Bapak Ibu, kita mau percaya. Kita bandingkan dalam Filipi 2. Ya, kita baca ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini Tuhan Yesus, dia rela menjadi manusia. Dia melepaskan haknya sebagai Allah dan mau jadi manusia, dan mau taat sampai di kayu salib, mati. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa meninggikan dia. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Waktu awal kejadian, waktu dia datang ke dunia menyelamatkan manusia, diberikan kebebasan untuk memilih, mau enggak kamu percaya, mau enggak kamu diselamatkan. Tetapi kali kedua dia datang sebagai raja di atas segala raja. Ya, mau enggak mau, siap enggak siap, orang harus mengaku dia adalah Tuhan. Ya, jadi berbeda antara kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua. Yesus adalah Tuhan juru selamat kita. Ya, jadi kita mau hidup kita diubahkan.
Mungkin kita mau mengikuti jalan kita sendiri. Ya, saat ini tidak ada paksaan, tetapi Tuhan sudah menentukan. Mau ndak engkau diselamatkan? Mau ndak engkau bertobat dari jalanmu yang jahat, supaya hidupmu ada damai sejahtera, sukacita? Ya, jadi kalau kita mau, firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Mungkin saat ini kita sedang letih lesu, beban berat, banyak masalah dihadapi, yang keuangan kita terbatas, usaha kita mungkin juga mentok. Tuhan katakan, di dalam Tuhan ada keadilan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ya, jadi mari kita mau hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita jangan mengikuti jalan kita sendiri. Tuhan mau hidup kita diselamatkan. Ya, jadi Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi kehidupan dan hidup dalam kelimpahan. Mana yang saudara mau pilih? Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Gembala kita yang baik, hidup kita dicuri, damai sejahtera kita dicuri, kesehatan kita dicuri, keuangan kita dicuri oleh iblis dan dibinasakan, keluarga kita dibinasakan juga. Tapi Tuhan Yesus mau kita beroleh hidup dan keselamatan itu. Kita boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mau enggak saudara hidup saudara dan saya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan? Mau enggak saudara dan saya hidup kita mengalami berkat dan kemurahan Tuhan? Ya, jadi ini suatu firman yang luar biasa untuk kita. Saya juga baru-baru ini banyak orang-orang dekat, orang-orang yang berhubungan dengan kita, tahu-tahu sudah dipanggil sama Tuhan. Barusan papanya King Setiawan, orang dulu tinggal di Kusumanegara, ngasih foto gambar papanya dipanggil Tuhan. Saya lihat fotonya kok beda gitu. Saya pikir itu papa mertua, tapi saya tanyakan itu ternyata papanya. Pagi bangun makan pagi, tiduran, ada temannya King datang mencari King, dia bangun, jatuh dari tempat tidur, dibawa rumah sakit, meninggal. Pak Pariaji dipanggil Tuhan juga,
pulang. Satu demi satu antri untuk menghadap Tuhan. Nah, masalahnya adalah siap enggak kita? Ya. Waktu mengunjungi emak daripada di tempatnya Pak Tejo, istri saya bersama Bu Ratna bersama Merlin nyanyikan apa? Saatku pulang menghadap Bapa di surga, lagu karangan Erastus Sabdono. Saya bilang, kok disuruh pulang terus sih? Ya, tapi ternyata memang sudah selesai dipersiapkan untuk pulang, saudara. Daripada menderita sakit, tiduran di tempat tidur, dilayani saja. Sudah dipersiapkan, sudah mau bertobat percaya Tuhan Yesus, sudah daripada susah-susah sengsara, disuruh pulang sama istri saya. Pulang betul, saudara. Saya ajak terakhir, yuk kita ke sana. Istri saya bilang sudah selesai tugasnya. Tahu-tahu Pak Tejo ngasih tahu atau istrinya Bu Fe bahwa sudah meninggal. Saudaraku, saya tidak menyuruh saudara cepat-cepat pulang, tetapi maksud saya Pak, setiap kita, saudara siap tidak siap, suatu saat memang harus pulang, saudara. Masalahnya apa? Sudah belum kita mempersiapkan diri kita menghadap Bapa di surga? Jangan sampai juga kita apa? Sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, tetapi waktu kita mungkin sudah rajin memberitakan Injil, doakan orang sembuh, tapi waktu kita ngetok-ngetok pintu surga, Tuhan bukain pintu, Tuhan jawab apa? Sorry ya, aku gak kenal sama kamu. Matius 7. Hai engkau pembuat kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita mau hidup kita tertuju pada Tuhan. Kekuatan, sumber pertolongan itu adalah Tuhan. Saya katakan pada teman saya ini, kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, yang dekat dengan kita. Tetapi ada satu yang tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Coba tolong dibaca. Ibrani 13 ayat 5b. Amin, saudara. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kasih, bisa jadi meninggalkan kita, atau melupakan kita, atau memberontak kepada kita. Tapi Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan di Perjanjian Lama katakan, aku Allah yang menggendong kamu sampai memutih rambutmu, aku tetap setia menggendong kamu. Oleh karena itu, saudara yang susah, saudara yang mungkin gak bisa tidur, saudara yang
nangis terus mikirin masalah saudara, ingat ini. Sumber pertolongan itu adalah Tuhan. Dia sanggup. Dia mau menolong kita. Dia mengasihi kita. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Orang-orang yang telah dipanggilnya itu juga dipilihnya. Orang-orang yang dipilihnya itu juga dijadikan sama dengan anaknya yang sulung. Orang yang telah dipilihnya itu juga dibenarkannya. Orang yang dibenarkannya itu juga akan dipermuliakannya. Amin, saudara. Mau ndak saudara ngikuti jalannya Tuhan? Mau ndak saudara masuk dalam rencana Tuhan? Rencananya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, mari kita mau ikuti jalan Tuhan. Mari kita mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 katakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Apa saja yang engkau lakukan berhasil dan beruntung. Ya, mari kita mau mencari wajah Tuhan. Kalau sudah cari wajah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan makanan, minuman. Jangan khawatir akan apa yang tidak kamu pakai. Jangan kamu khawatir. Karena semua itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di bumi. Tetapi Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mari. Ya, ini enggak mudah, saudara. Bahkan pendeta, orang-orang hebat, pada saat ditawari fasilitas, ditawari uang, kalau enggak hati-hati, ketarik pikirannya, ketipu. Ya, hidup manusia berubah. Mungkin dulu kita sukses, dulu kita banyak uang, kita lupa. Ya, juga termasuk orang tua angkat istri saya ini. Istri pertamanya meninggal, berapa tahun kemudian dia dapat istri yang baru. Lupa sama anaknya angkatnya. Nehem karena dia sayang sama opanya ini, dia katakan, itu opaku. Ya, tapi karena istrinya ngekat, jangan deket-deket, ya kita
Kalau saya jaga jarak, saudara. Tahu-tahu 2 hari lalu nelpon. Dia tanya gimana kondisi saya, gimana gula saya. Waktu senang lupa, tapi waktu susah, nggak punya uang, dia ingat akan anak angkatnya. Hidup manusia kadang berubah. Mari kita mau mempersiapkan hidup kita supaya ada mujizat, ada kasih karunia Allah, ada pertolongan Allah. Amin, saudara. Ya, jadi saya melihat orang yang menyerahkan hidupnya bukan berarti lalu kita berdiam diri, tetapi kita berusaha apa yang dapat kita lakukan. Kita berdoa, kita bekerja, yang sekolah belajar baik-baik, yang bekerja minta inisiatif dari Tuhan, maka ada mujizat, ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ya, mari kita mau renungkan firman Tuhan ini. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah kita yang mau menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan, kekuatan hidup kita. Mari kita mau taat dan dengar akan Dia, supaya dinyatakan oleh Allah benar dan akan mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ya, Bu Elisa maju depan. Saudara, mari kita mencari Tuhan selama Dia masih ditemui. Kita naikkan pujian kita, ku cari wajah-Mu Tuhan, bahwa ku temukan kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan kita bisa
jangan menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang tahu isi hatimu Bapak Ibu. Tuhan tahu engkau ketika engkau dalam lembah kekelaman, ketika engkau saat ini dalam keadaan sendiri, ada Tuhan yang berjalan dalam hidupmu. Mari jemaat Tuhan, tingkatkan kerohanian kita hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari yang sangat singkat. Kita tidak tahu umur manusia, tetapi mari selama masih hidup, carilah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, segenap rohmu. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, akui segala dosa-dosa kita, supaya ketika Tuhan datang, kita siap. Saudaraku, siap gak siap, kita harus menyiapkan diri kita. Jagalah kekudusan. Hari-hari ini Tuhan sedang bicara kepada saya untuk kita harus menjaga kekudusan hati kita, karena Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa dicampur dengan dunia. Saudaraku, Allah yang kudus. Kita hidup di dunia, tetapi jangan mengikuti cara dunia, tapi kita harus beda dengan cara Tuhan, karena disitulah Tuhan sedang memperhitungkan engkau dan saya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini untuk firman-Mu. Biarlah engkau tetap kuat, teguhkan hatimu. Jangan tawar hati dan jangan kecut, jangan kecewa. Dalam Tuhan ada pertolongan. Milikilah hati dengan penuh belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang saat ini. Karena itu tugas kita setiap manusia. Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami Tuhan diubahkan dengan firman-Mu. Hati yang keras Tuhan diubahkan dengan firman-Mu saja. Kami mau mentaati firman-Mu. Kalau saat ini kami kehilangan kasih, kami kehilangan damai sejahtera, Tuhan Kau datang dengan firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan penghiburan yang secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pagi hari ini. Segala pergumulan, baik keuangan, baik pergumulan masalah hidup, rumah tangga, dalam kehidupan apapun juga, Tuhan Kau campur tangan. Orang yang dengaran akan Engkau, ada satu perbedaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sangat percaya firman-Mu, kami pegang teguh janji firman-Mu, bahwa Engkau memberikan orang benar hidup oleh karena iman. Hari-hari ini Tuhan, ajari setiap kami hidup oleh iman Tuhan. Karena kalau kami tidak hidup oleh iman, Tuhan, kami tidak bisa sampai kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau pakai cara iman kami kepada Engkau. Kalau kami tidak dengan iman, kami berdosa Tuhan. Oleh sebab ini Tuhan, pagi hari ini, mari Roh Kudus beri kepada kami iman yang kuat, iman yang teguh. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.